Stellar Transformations, episode 354. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kabut kelabu mulai menyebar dari awan darah berdiameter 20.000 mil. Kabut itu terus menyatu, ketebalannya terus meningkat sementara ukurannya mulai mengecil. Dari diameter semula 20.000 mil, ukurannya telah berkurang menjadi sekitar 10 mil. Namun, kabut kelabu itu kini berubah menjadi sangat tebal. Bahkan orang tidak bisa melihat menembusnya. Gemuruh, dunia bergemuruh. Planet tempat Qin Yu dan saudara-saudaranya menjalani kesengsaraan ilahi mereka bergetar. Kesengsaraan ilahi yang semula melibatkan 3 orang telah berubah menjadi 4 orang. Kekuatan kesengsaraan ilahi telah meningkat beberapa kali lipat. Bahkan planet itu pun tidak mampu lagi menahan kekuatan yang menindas tersebut. Di dalam kabut kelabu itu terdapat banyak naga sebesar tangki air yang terbentuk dari petir ilahi hitam yang bergulir ke sana kemari. Kekuatan dahsyat semacam itu telah menyebabkan semua anggota klan Qin yang menyaksikan kesengsaraan ilahi dari jauh gemetar dalam hati mereka. Yuer, Qin De mengepalkan tinjunya erat-erat. Sendi-sendi jarinya bahkan memucat karena terlalu mengepalkan. Jejak darah mulai mengalir dari kuku jarinya. Namun, Qin De masih tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Qin Yu di dalam area kesengsaraan ilahi. Hening, semua orang terdiam, ketenangan. Semua orang menahan napas sambil terus menatap Qin Yu dan saudara-saudaranya di dalam area kesengsaraan ilahi. Kesengsaraan ilahi yang semula beranggotakan 3 orang seketika meningkat menjadi kesengsaraan ilahi yang beranggotakan 4 orang. Kesengsaraan ilahi ketiga saat ini jauh lebih kuat daripada yang awalnya diantisipasi Qin Yu. Akankah Qin Yu masih mampu menghadapinya? Guru, apakah Anda benar-benar tidak akan menggunakan tombak ilahi salju menurun? Apakah Anda benar-benar berencana untuk menyembunyikan semua harta Anda saat menghadapi kesengsaraan ilahi yang terdiri dari 4 orang? Paman Fu bergumam dalam hatinya. Jika Qin Yu tidak berusaha menyembunyikan kekuatannya, akan sangat mudah baginya untuk menghadapi kesengsaraan ilahi yang dialami keempat orang ini. Namun, Qin Yu masih ingat nasihat nenek Yin Hua kala itu. Jadi, apalagi yang bisa dia lakukan? Kesadaran ilahi Qin Yu mampu dengan jelas menemukan bahwa di dalam kabut abu-abu yang sangat tebal dan padat, banyak sekali petir ilahi hitam berbentuk naga yang terus-menerus saling bertabrakan dan menyatu. Awalnya, ada beberapa ratus petir ilahi berbentuk naga. Namun, setelah tabrakan dan penyatuan, mereka bergabung dan berubah menjadi jenis petir ilahi yang sama sekali baru. Setelah beberapa waktu berlalu, jumlah petir terus berkurang. Beberapa ratus petir ilahi berbentuk naga, setelah beberapa saat berlalu, sebenarnya telah berubah menjadi 4 petir ilahi baru. Keempat petir ilahi ini tampak seperti pedang yang tajam. Lebih jauh lagi, keempat pedang petir ilahi ini berkelap-kelip tanpa henti. Percikan listrik yang mereka hasilkan bahkan merobek ruang angkasa tanpa henti. Jadi beginilah keadaannya. Ketika kesadaran ilahi Qin Yu melihat dengan jelas perubahan yang muncul di hadapannya, dia menyadari apa yang telah terjadi. 4 petir ilahi terakhir, yang terbentuk setelah berkumpulnya petir ilahi, mungkin adalah petir ilahi untuk keempat orang yang sedang menjalani kesengsaraan ilahi. Hati Hou Fei dan Hei Yu terasa berat. Tekanan yang ditimbulkan oleh kabut abu-abu tebal dengan keliling 10 mil itu terlalu besar bagi mereka. Kakak, mari kita hadapi bersama, kata Hei Yu dingin. Namun, di dalam suaranya terkandung kekhawatiran. Kakak, Kaisar Mistik bergegas ke sini sebelum kematiannya. Kesengsaraan ilahi ini pasti berbeda dari yang kau duga. Kekuatannya terlalu dahsyat. Mari kita hadapi bersama. Hou Fei sangat khawatir hingga tangan kanannya yang memegang tongkat hitam gemetar. Namun, Qin Yu tetap mengangkat kepalanya dan masih menatap gumpalan kabut abu-abu besar di langit itu. Dia sama sekali tidak menjawab Hei Yu atau Hou Fei. Akan segera turun, gumam Qin Yu tiba-tiba. Xiao Hei, Fei Fei, berdirilah di dekatku. Jangan melebihi jarak 10 kaki dariku, kata Qin Yu kepada Hou Fei dan Hei Yu sambil tersenyum. Tenang saja. Aku masih yakin bisa menghadapi kesengsaraan ilahi berempat ini. Melihat Qin Yu seperti itu, Hou Fei dan Hei Yu saling pandang. Mereka hanya bisa mempercayai dan mendengarkan Qin Yu.
Kakak, jika kau tidak bisa menghalanginya, jangan memaksakan diri, kata Heiyu melalui transmisi suara kesadaran iblis. Qin Yu menatap Heiyu dan mengangguk sambil tersenyum. Kesengsaraan ilahi agung ketiga telah tiba. Ekspresi Qin Yu tiba-tiba menjadi serius. Gumpalan kabut abu-abu besar yang selama ini melayang di langit mulai jatuh. Kecepatan jatuhnya gumpalan kabut abu-abu ini sama sekali tidak cepat. Dalam waktu sekitar 10 tarikan napas, gumpalan kabut abu-abu ini telah sepenuhnya tiba di lokasi Qin Yu dan saudaranya. Mutiara spiritual hukuman emas, harta spiritual Grand Miss, izinkan aku merasakan kekuatan terkuatmu hari ini. Qin Yu mengepalkan tinjunya. Setelah itu, dia membuka lengannya dengan keras. Dengan suara lantang dan jelas, dia berteriak, kekuatan emas, bangkit. Dengan Qin Yu sebagai pusatnya, selaput cahaya keemasan yang jernih mulai meluas tanpa henti ke segala arah. Jangkauan membran cahaya keemasan itu terus meluas tanpa henti. Dari radius 3 meter, bertambah menjadi 5 meter, 6 meter, 7 meter, 10 meter. Selubung cahaya emas berbentuk setengah bola raksasa dengan radius 10 meter telah terbentuk. Kabut abu-abu dan 4 petir ilahi berbentuk pedang ternyata tidak mampu menembus selubung cahaya emas tersebut. Kakak, Hou Fei dan Heiyu terbunyi seperti genderang. Ayahanda Raja, jangan khawatir. Yu kecil pasti akan baik-baik saja. Qin Feng menggenggam tangan Ayahanda Raja. Saat ini, tangan Qin De terkepal erat, kepalan tangan yang dingin dan kencang. Qin De memandang kabut kelabu di kejauhan. Aku sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Hati Qin De dipenuhi kekhawatiran. Dengan kesadaran abadi yang dimilikinya, dia tidak mampu menembus kabut iblis hati. Mustahil baginya untuk melihat apa yang terjadi di dalam kabut abu-abu itu sama sekali. Bukan hanya dia, hampir semua orang yang hadir merasa khawatir. Retak, letup, dentuman. Terdengar suara retakan dari dalam. Cahaya keemasan, itu cahaya keemasan. Mata Qin Feng tiba-tiba berbinar. Klan Qin, yang berjumlah lebih dari 1000 anggota, dapat melihat dengan jelas pancaran cahaya keemasan. Seperti pedang tajam, cahaya keemasan itu menembus kabut kelabu. Kabut kelabu yang tebal juga terbelah oleh cahaya keemasan tersebut. Bagaimana mungkin guru bisa sekuat ini? Paman Fu bingung. Itu seharusnya tidak mungkin. Paman Fu tidak mengerti. Orang-orang lain juga dipenuhi kebingungan. Namun, Qin Yu saat ini sama sekali tidak merasa khawatir. Haha, mutiara spiritual hukuman emas, kekuatan mutiara spiritual hukuman emas ini, setelah sepenuhnya terikat, memang cukup dahsyat. Di sekeliling Qin Yu, banyak pancaran kesadaran ilahi berhamburan. Qin Yu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang iblis hati itu dengan ganas. Banyaknya iblis hati yang dilahirkan oleh kabut iblis hati memiliki kekuatan yang mirip dengan kekuatan jiwa. Jika seseorang menggunakan matanya untuk memeriksa, mereka sama sekali tidak akan mampu mendeteksi iblis hati tersebut. Seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk menemukan, bertahan melawan, dan menyerang mereka. Untuk satu orang yang mengalami kesusahan ilahi, iblis hati tipe biasa saja sudah cukup untuk memberikan guncangan hebat pada jiwa kaisar abadi tingkat 9. Adapun kesusahan ilahi yang melibatkan 4 orang ini, efek iblis hati juga meningkat beberapa puluh kali lipat. Namun, jiwa Qin Yu jauh lebih kuat daripada kaisar abadi tingkat 9 biasa. Cek, di bawah serangan kesadaran ilahi yang sangat tajam dan dahsyat, semua iblis hati itu lenyap tak berbekas. Kekuatan macam apa yang digunakan kakak sampai sekuat ini? Bahkan petir ilahi pun tak mampu menembus penghalang pertahanannya. Hou Fei menatap apa yang terjadi di hadapannya dengan ekspresi tercengang. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Heiyu di sampingnya dan bertanya kepadanya. Heiyu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Rahasia ini, selain Qin Yu, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Dalam beberapa dekade terakhir ini, aku hanya membiarkan mutiara spiritual hukuman emas menyerap sedikit lebih dari setengah jejak energi pasta tepung dari ruang bintang. Setelah menghabiskan waktu 20 tahun, aku berhasil mengikat mutiara spiritual hukuman emas sepenuhnya. Kurasa aku adalah satu-satunya penguasa hukuman emas dalam seluruh sejarah penguasa hukuman emas yang berhasil menyatu sepenuhnya dengan mutiara spiritual hukuman emas. Qin Yu terkekeh dalam hatinya. Sudah sekitar 90 tahun sejak Qin Yu kembali ke klan Qin. Dalam 90 tahun ini,
Qin Yu hanya menghabiskan sedikit waktu dan berhasil mengikat sepenuhnya mutiara spiritual hukuman emas. Ide ini muncul setelah pengalamannya dengan gelang api pemurnian. Energi pasta tepung ini memang aneh. Mutiara spiritual hukuman emas hanya menyerap sedikit sekali, namun ia membiarkanku menyatu sepenuhnya dan berhasil dengannya. Apa mungkin tahap selanjutnya dari asal yang terus-menerus menyerap energi pasta tepung sejak aku mencapai alam asal? Meskipun sedang menjalani kesengsaraan ilahi, Qin Yu sebenarnya cukup tenang untuk memikirkan hal-hal lain selain kesengsaraan ilahi. Namun, perkiraanku sebelumnya salah. Mutiara spiritual hukuman emas ini, setelah sepenuhnya terikat, kekuatannya tidak lebih lemah dari tombak ilahi salju menurun. Qin Yu memandang keempat petir ilahi berbentuk pedang itu, mereka tanpa henti membombardir membran pertahanan emas. Namun, mereka sama sekali tidak mampu menembusnya. Setelah mutiara spiritual hukuman emas sepenuhnya terikat dan menyatu, energi yang digunakan Qin Yu sebenarnya adalah kekuatan emas yang sangat diperkuat. Energi dari peningkatan kekuatan ini sebagian besar berasal dari mutiara spiritual hukuman emas. Kekuatan emas yang dihasilkan dari peningkatan kekuatan ini setidaknya 100 kali lebih kuat daripada kekuatan emas Kaisar Bintang 18. Beri aku istirahat, Qin Yu tiba-tiba berteriak keras. Pancaran cahaya dari membran emas besar berdiameter 10 meter itu meningkat drastis dalam sekejap. Dengan panik, cahaya menyebar ke segala arah. Luas membran emas itu telah bertambah dari 10 meter menjadi beberapa ribu meter. Kemanapun selaput emas itu pergi, kabut berwarna abu-abu menghilang. Dalam sekejap, kabut iblis hati di dalam area kesengsaraan ilahi telah lenyap sepenuhnya. Semua anggota klan Qin yang mengamati kesengsaraan ilahi kini dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di area kesengsaraan ilahi. Menyusul peningkatan pesat ukuran membran cahaya emas, energi secara alami telah terdistribusi ke seluruh membran, menyebabkannya menjadi rentan terhadap serangan yang terkonsentrasi di satu titik. Keempat pedang petir ilahi hitam, yang kekuatannya telah berkurang, akhirnya berhasil menembus membran emas tersebut. Setelah menembus membran cahaya emas, keempat pedang petir ilahi hitam langsung melesat ke arah Qin Yu. Aspek paling berguna dari mutiara spiritual hukuman emas bukanlah serangan jarak jauhnya, melainkan kemampuannya untuk meningkatkan ketahanan tubuh dan meningkatkan kekuatan seseorang dalam pertarungan jarak dekat. Qin Yu tersenyum. Dengan gerakan tubuhnya, bang, 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 bang. Setelah 4 gema tajam yang beruntun, keempat petir ilahi berbentuk pedang, yang telah melemah secara signifikan, ketika dihadapkan dengan tinju Qin Yu, semuanya hancur dengan satu pukulan tinju. Qin Yu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Awan darah sepanjang 20.000 mil itu mulai menghilang. Pada saat yang sama, awan hitam tak berbatas yang bergulir itu juga menghilang. Ternyata, kesengsaraan ilahi telah berlalu. Kakak laki-laki, senyum gembira langsung terpancar di wajah Hou Fei dan Hei Yu. Dan karena kabut iblis hati telah lenyap, Qin Den, Qin Feng, dan yang lainnya yang berhasil melihat Qin Yu menghancurkan keempat pedang petir ilahi menghela napas lega. Dalam proses kesengsaraan ilahi, mereka telah berada di ambang kehancuran untuk waktu yang sangat lama. Kakak, sejak kapan kekuatanmu meningkat sebanyak ini? Tanya Hou Fei dengan penuh semangat. Qin Yu mengerti dalam hatinya. Peningkatan kekuatannya sebenarnya disebabkan oleh penyatuan sempurna dirinya dengan mutiara spiritual hukuman emas. Mutiara spiritual hukuman emas yang telah menyatu sempurna telah menyebabkan ketangguhan tubuhnya meningkat secara luar biasa. Bahkan kekuatan emasnya pun meningkat 100 kali lipat. Kemungkinan besar kekuatan emasnya telah menjadi lebih kuat daripada energi ilahi biasa. Harta karun spiritual agung memang benar-benar layak menyandang gelar harta karun spiritual agung. Setelah sepenuhnya terikat, efeknya lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelum aku membiarkan mutiara itu menyerap energi pasta tepung dari ruang bintangku. Qin Yu semakin menyukai mutiara spiritual hukuman emas ini. Mutiara spiritual hukuman emas adalah harta spiritual dengan atribut emas. Karena mampu meningkatkan ketangguhan tubuh dan kekuatannya secara signifikan, Qin Yu tentu menyukainya. Namun, apakah dia mampu membawa mutiara spiritual hukuman emas ke alam ilahi? Jika dia membawanya, dia akan menghadapi banyak musuh, terutama orang misterius yang telah memberikan mutiara spiritual hukuman emas kepada alam bintang kegelapan. Aku tidak boleh serakah. Aku tidak boleh serakah.
Masih ada beberapa harta spiritual Grand Miss yang belum kuikat. Bagaimana mungkin aku serakah terhadap harta perlindungan klan alam bintang gelap? Qin Yu dengan paksa menahan keserakahannya. Namun, Qin Yu saat ini tidak tahu bahwa apa yang telah dilakukannya sebelumnya telah menyebabkan para ahli dari alam ilahi memperhatikannya.